Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisman, dan pada kali ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS mata kuliah pengantar linguistik dengan membuat video tentang berjudul peranggapan, implikator, dan entailment. Dan yang pertama adalah peranggapan. Apa sih itu peranggapan? Peranggapan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to presuppose, yang artinya mengira sebelumnya. Yang artinya penutur sudah mengetahui sebelum penutur itu menyebutkan atau menyampaikan hal-hal tertentu. Jadi peranggapan itu adalah asumsi penutur, bukan asumsi minta tutur kita. Contoh di sini. Nah, contoh dari peranggapan yaitu adalah lakot aqla'a antadain, yang artinya dia sudah berhenti merokok. Peranggapan sebelum kita mengatakan sesuatu itu, kita sudah mengetahui bahwa sebelumnya dia merokok, maka kita beranggapan dia sudah berhenti merokok. Nah, itu adalah peranggapan. Karakteristik peranggapan. Nah, peranggapan ini terdapat tiga karakteristiknya. Yang pertama adalah tersirat, yang kedua adalah berdasarkan pengetahuan bersama, dan yang ketiga adalah dapat berubah. Tersirat yaitu peranggapan seringkali tidak diungkapkan secara langsung dalam kalimat, tetapi bisa diimplikasikan dalam konteks atau struktur kalimat. Dan yang kedua adalah berdasarkan pengetahuan bersama. Peranggapan biasanya didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman bersama antara penutur dan pendengar. Dan yang ketiga ini adalah dapat berubah. Peranggapan bisa berubah tergantung pada konteks situasi dan hubungan antara penutur dan pendengar. Orang akan bertanya nih, penting nggak sih peranggapan itu? Nah, di sini saya sudah ringkas menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah memperjelas arti. Peranggapan membantu memperjelas arti dari pernyataan dan menghindarkan kebingungan. Yang kedua adalah membangun hubungan. Dengan berbagi peranggapan, pendengar dapat membangun hubungan lebih baik karena mereka memiliki pemahaman yang sama karena mempelajari peranggapan. Nah, yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Dengan mengetahui peranggapan, kita dapat mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi, terutama dalam percakapan yang kompleks. Nah, kesimpulan dari peranggapan adalah peranggapan merupakan elemen penting dalam komunikasi yang memungkinkan penutur dan mitra tutur dapat berkomunikasi secara baik dan tanpa mengungkapkannya secara eksplisit, karena dia telah memahami apa itu peranggapan. Jadi memudahkan antara penutur dan mitra tutur untuk dalam komunikasi. Dan materi yang kedua adalah implikator. Nah, di sini akan bertanyakan, apa sih itu implikator? Implikator adalah makna yang tidak secara langsung diucapkan. Sederhananya, makna suatu kata itu mengandung makna lainnya. Implikator itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah implikator konvensional, dan yang kedua adalah implikator percakapan. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu implikator konvensional. Implikator konvensional merupakan bagian-bagian penting dari komunikasi yang memungkinkan kita untuk memahami makna yang lebih dalam dan dari pernyataan yang disederhanakannya. Nah, berbeda nih dengan implikator percakapan. Implikator percakapan itu muncul dari konteks pemahaman tertentu yang tergantung pada situasi dan tujuan komunikasi. Jadi itu tergantung konteks dan situasi implikator percakapan itu. Nah, berikut adalah contoh implikator konvensional dan implikator percakapan. Yang pertama adalah implikator konvensional. Innahu tobibun. Dia seorang dokter. Implikasinya bahwa adalah orang tersebut memiliki kualifikasi medis. Nah, yang kedua adalah implikasi percakapan. A. Hal tuhibul qahwa, apakah kamu suka kopi? B. Ana afdalus syai, saya lebih suka teh. Jawaban B, saya lebih suka teh, itu mengungkapkan bahwa sebenarnya implikasi percakapan dari ini adalah dia lebih suka teh dan dia tidak suka kopi, tapi lebih suka teh. Tanpa mengucapkan dia tidak suka kopi, tapi mitra tutur kita sudah memahami bahwa kita tidak suka kopi.
Nah, di sini kan kita akan bertanya nih, apa sih perbedaan konvensional dan percakapan? Nah, yang pertama adalah konvensional itu bersifat terikat dan tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Berbeda dengan percakapan yang sangat tergantung pada situasi dan kondisi di dalam situasi percakapan itu sendiri. Dan nah, materi yang ketiga adalah entailment. Apa sih itu entailment? Entailment adalah hubungan logis antara dua pernyataan di mana kebenaran suatu pernyataan itu menjamin kebenaran lainnya. Nah, jika pernyataan A benar, berarti pernyataan B juga harus benar. Nah, entailment itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah entailment logis dan entailment linguistik. Yang pertama adalah entailment logis. Apa itu entailment logis? Entailment logis berkaitan dengan hubungan antara premis dan kesimpulan dalam argumen logis. Contoh, jika hari ini hujan, maka jalan akan basah. Nah, itu adalah entailment logis yang mengikat secara logis. Nah, yang kedua adalah entailment linguistik, terkait dengan hubungan antara kalimat dalam bahasa. Contoh, pernyataan dari entailment linguistik adalah semua mamalia adalah hewan. Nah, di entailment tuh menjadi singa adalah mamalia. Karena singa adalah hewan dan mamalia itu adalah hewan juga, dalam termasuk hewan, maka bisa dipastikan kebenaran suatu A itu menjamin kebenaran lainnya. Nah, itu adalah entailment. Nah, ada lagi contoh misalnya elang bisa terbang, berarti contohnya lagi nih, burung bisa terbang, berarti elang bisa terbang. Nah, itu adalah kebenaran A itu menjamin kebenaran B. Nah, di sini ada nih perbedaan antara peranggapan, implikatur, dan entailment. Nah, peranggapan itu adalah asumsi awal di benak penutur, implikatur adalah makna yang tersirat dari konteks percakapan, entailment adalah hubungan antara tuturan dengan maksudnya bersifat mutlak. Nah, di sini saya akan memberikan contoh peranggapan, entailment, dan implikatur dalam sebuah cerita. Pada suatu pagi di taman, seorang pria berkata kepada temannya, "Aku menunggu seorang yang akan membawa oleh-oleh dari luar kota." Tak lama kemudian, seorang wanita datang memberikan sebuah kotak kepadanya. Pria itu berkata, "Oh, ini pasti oleh-olehnya. Terima kasih." Nah, di sini mari kita ulik. Yang pertama adalah peranggapan. Peranggapan dari cerita tersebut, kalimat "aku menunggu seorang yang akan membawa oleh-oleh dari luar kota" memiliki peranggapan bahwa ada seseorang yang memang sedang dalam perjalanan dari luar kota dan membawa oleh-oleh untuk pria tersebut. Nah, yang kedua adalah implikatur. Ketika pria berkata, "Oh, ini pasti oleh-olehnya." Implikatur percakapan adalah bahwa kotak tersebut bersih oleh-oleh dari luar kota, meskipun pria itu belum membuka kotaknya. Dan yang ketiga adalah entailment dari pernyataan "aku menunggu seseorang yang akan membawa oleh-oleh dari luar kota." Dapat di-entail bahwa pria tersebut tidak akan mendapat oleh-oleh jika orang yang ditunggu tidak datang. Jadi kayak kebenaran A itu menjamin suatu kebenaran lainnya gitu. Dalam komunikasi, memahami dan mempelajari peranggapan, implikatur, dan entailment itu sangat penting untuk memahami makna dan kata-kata secara tepat. Konsep ketiga ini, peranggapan, implikatur, dan entailment, membantu kita memahami konteks dan maksud dari percakapan sehari-hari. Jadi emang penting gitu bagi kita untuk mempelajari peranggapan, implikatur, dan entailment. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di lain waktu.